Oke, teman-teman semua, luar biasa, kembali lagi bersama saya Yeremia Ginting. Oke, di channel saya kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, atau saya ingin membagikan eh, sebuah sebuah hal yang menarik ini guys, sangat-sangat menarik, dimana kita ini khususnya sebagai guru ya bisa memberikan suatu hal yang baru kepada murid-muridnya di tengah-tengah situasi yang mungkin ribet ya, serba online semuanya. Tapi ada hal yang menarik yang bisa kita bagikan kepada murid-murid kita nanti. Nah, ini terkait dengan media pembelajaran guys. Media pembelajaran yang akan kita tutorialkan atau kita pelajari nanti ini adalah media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan dapat mengasah otak dan pikiran siswa. Nah, kan menarik gitu kan. Nah, jadi kita nggak perlu a i u e u tapi langsung lanjutkan ya. Nah, namanya adalah Wordwell. Wordwell ini semacam kuis ya, namun di dalam Wordwell ini terdapat banyak sekali games atau challenge yang dapat kita aplikasikan ke dalam pelajaran yang kita ajarkan. Nah, juga itu membuat para siswa tertantang, menarik karena apa yang menarik karena ada hal atau desain yang baru yang Wordwell tampilkan. Itu luar biasanya guys. Nah, saat pada kali ini saya akan mentutorialkan caranya dalam men-challengekan atau mentutorialkan Wordwell ini sendiri. Oke, let's go. Nah, pertama-tama kita buka ini dulu, Google kita. Ya. Lalu kita tulis di sini Wordwell. Nah, ini langsung muncul nih guys. Oke, nah langsung kita mengarah Wordwell create better, listen quicker. Sini akan muncul bentuk atau tatanan aplikasinya seperti ini guys. Ini halaman pembukanya seperti ini. Jadi the easy way to create your own teaching resource. Easy S123. Nah, dan juga di Wordwell ini banyak macam fiturnya yang kita bisa gunakan guys. Nah, salah satunya ini fitur bahasa. Untuk kalian yang belum bisa bahasa Inggris atau belum mengerti berbahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris, tenang, Wordwell ini menyediakan berbagai macam bahasa, dari bahasa Katala sampai bahasa Chinese atau orang Tionghoa. Yang tidak ada di sini adalah bahasa isyarat atau bahasa kalbu. Karena kita orang Indonesia dan kita lahir di Indonesia sebagai tanah ibu pertiwi kita tercinta, maka kita memakai bahasa Prancis. Sebagai bahasa Indonesia tentunya. Nah, sekarang baru tampilannya berbahasa Indonesia. Jadi kita jelas mengarahkan atau menggunakan aplikasi ini karena kita sudah memahami bahasa Indonesia tapi belum bisa memahami bahasanya dia. Oke. Nah, kali ini guys, halaman pembuka ini kita disuguhkan oleh kalimat cara mudah untuk membuat sumber daya pengajaran Anda sendiri. Nah, luar biasa kan? Nah, sekarang ada berbagai macam hal di sini. Ya, sumber daya yang dibuat ini sangat khusus dan menarik. Ada pilih template, bisa kita masukkan konten kita, terus kita cetak aktivitas kita, dan putar layar juga bisa. Nah, di sini banyak sekali template-template kita atau template-template dari Wordwell sendiri. Nah, ada dari kuis, permainan pencocokan, membuat kotak, menemukan cocokan, roda acak, ya, kata yang hilang, kartu acak, kuis gambar, balik ubin. So, ini semua luar biasa sih guys. Tidak bisa lagi kita pungkiri Wordwell ini sangat berguna sekali. Ya, sangat berguna untuk kita pakai ke depannya. Nah, untuk itu mari kita coba
bagaimana cara meloginkannya sekarang. Oke guys, pertama-tama kita masuk ke dalam daftar. Kalau kita sudah punya akunnya, kita tinggal masuk ke dalam sini, kita klik. Tapi kalau kita belum, ya kita harus daftar dulu ya. Semua yang belum kita punya, kita harus daftar dulu. Oke, kita daftar, cekrek. Nah, muncullah seperti ini guys tampilannya ya. Nah, sebelum itu kita bisa buat email kita sendiri atas kata sandi kita. Nah, bisa juga kita langsung menghubungkan ke akun Google kita. So, karena saya suka menghubung ke akun Google, saya langsung hubungkan ke akun Google. Kalau saya hubungkan ke pasangan saya, itu nggak nyambung ya. Jadi kita hubungkan ke akun Google dan saya pilih Yeremia Ginting. Oke. Dan muncul langsung ya. Nah, so kita buka di beranda. Nah, ini beranda. Oke. Ini beranda. Nah, ini akun saya. Nah, akun saya sudah terdaftar sini guys. Oke, sebagai Yeremia, nama akun Google saya jadi pakai. Nah, untuk itu kalau sekarang kita sudah daftar. Nah, so kita akan melakukan aktivitas kita sebagai guru, yaitu memberikan materi atau pengajaran atau soal-soal evaluasi. Nah, kita di sini bisa banyak sekali pilihan. Ada beranda, ada fitur, ada aktivitas saya, ada hasil saya. Ketika kita klik fitur, nah muncullah ini suatu fitur yang bermacam-macam ya. Fitur-fitur ini kita diarahkan bagaimana cara membuat template atau berganti template atau mengedit aktivitas apapun, tema dan opsi ya, dan banyak lainnya ya, sangat banyak lainnya. Nah, untuk di aktivitas saya kita bisa pakai aktivitas ini. Saya ini adalah isinya dimana aktivitas yang sudah kita buat guys ya, soal-soal atau kuis-kuis yang kita sudah buat atau fitur-fitur yang kita pakai. Nah, disinilah tempatnya ya, di aktivitas saya ini. Kemudian hasil saya. Nah, hasil saya ini adalah hasil dari anak-anak murid yang menjawab. Nanti anak murid menjawab soal itu, kuis itu yang kita bagikan linknya, mereka buka, lalu nanti hasil mereka akan ditampung di tempat ini, di hasil saya ini. Nah, sangat mudah bukan? Tidak perlu diragukan lagi. Well, ini sungguh menarik, menggiurkan dan menggoda ternyata ya. Oke, kita kembali ke beranda. Sangat banyak sekali ya. Ada kuis ketika kita mau atur kan roda acak ya, banyak sekali. Ada kuis game show ya, kayak di TV-TV atau televisi dulu itulah. Sangat banyak sekali variannya, tapi bukan varian COVID, cukup varian games yang ada. Dan ini menarik perhatian siswa, di mana para siswa yang cenderung bosan dengan papan tulis, tapi karena mereka sudah berada lama di dalam rumah dan melakukan pembelajaran secara daring, otomatis mereka juga akan berubah perilaku mereka terhadap pembelajaran mereka tersendiri ya, butuh adaptasi kembali terhadap sekolah dan lingkungannya. So kita walaupun kita di sekolah, tapi tetap kita memakai metode yang ada di rumah. Jadi salah satunya dengan ini ya. Kita misalkan pilih bisa salah satunya itu kuis. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya ya. Orang sudah punya banyak sekali contoh yang bisa kita lihat, yang menjadi referensi kita, yang membuat kita berimajinasi lagi. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ketika ini contoh-contohnya, kalau kita ingin membuat aktivitas kita sendiri, kita perlu klik buat aktivitas. Nah, itu banyak sekali kan buat aktivitas ini, sangat banyak sekali. Misalkan kita memilih ini apa namanya, kuis gambar. Nah, kuis gambar ini menarik bukan? Nah, inilah penampilan kuis gambar. Jadi ya, judul aktivitas kita bisa tulis ini guys. Misalkan aktivitas kita tulis belajar sosiologi bukan
instruksi. Nah ini kita bisa taruh instruksi kita apa, kita mau suruh mereka jawab dengan maksimal berapa, lalu nilainya berapa misalnya, atau instruksi apapun lah, atau nomor media sosial kalian juga bisa kalian taruh, atau curhatan kalian tentang masalah pribadi bisa juga ya. Nah kita bisa taruh sini di instruksi. Kemudian ada di bagian pertanyaan ya, pertanyaan ini kita bisa atur bagaimana bentuknya, dan bisa panjang lah pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, bisa menampung banyak kata dan kalimat. Jadi ketika kita sudah susun pertanyaan, kita upload gambar yang kita mau jadikan pertanyaan itu. Dia akan diarahkan ke sini ya, kita klik ini mengunggah, lalu kita pilih gambar apa yang kita mau pakai ya. Setelah itu kita kasihlah option yang akan kita pakai ya, ada A, B, C, atau bisa sampai E atau D, terserah teman-teman mau ya gimana. Setelah selesai, misalnya teman-teman mau menambahkan pertanyaan lagi, tinggal menambahkan pertanyaan saja. Muncullah nomor 2 dan muncullah nomor 3. Kalau sebanyak-banyak teman-teman mau, silahkan, tidak masalah. Ketika teman-teman sudah selesai membuat pertanyaan, barulah teman-teman klik selesai di sini. Tidak ada yang sulit, bukan? Tinggal teman-teman aplikasikan langsung, dan teman-teman teman-teman langsung praktikkan ke murid-murid teman-teman. Oke. Kita di sini aktivitas saya, kita lihat ya. Di sini aktivitas saya seperti ini, teman-teman. Sudah buat ya, sini lebih ceria namanya ya, berbagai macam berbagai macam soal ada di sini, dan ya banyak sekali yang kita di sini kita bisa hitung waktu muter jawabannya, terus memiliki nyawa berapa kita bisa pakai, menandai ayat permainan kita bisa tampilkan atau enggak ya, silahkan ya, terserah. Oke. Ketika sudah selesai, kita tinggal bagikan. Ini linknya guys. Linknya lalu kita bisa kirim ke WhatsApp kita atau WhatsApp grup yang tempat kita mengajar gitu. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mudah, bukan? Dan ini hasilnya kita bisa lihat. Ketika anak-anak sudah selesai menjawab, hasilnya akan seperti ini ya. Dia akan buat diagram seperti ini, lalu ada peringkat ya guys ya, hasil berdasarkan pertanyaan, berdasarkan siswa ya, benar ada salahnya berapa ya, waktunya berapa, kita bisa kelihatan ya. Dan yang terbaik ini mana, yang pertama kita bisa cari. Sangat lengkap sekali. Jangan perlu khawatir dan jangan takut untuk memakai aplikasi ini kepada murid-murid teman-teman, karena kelebihannya sangat banyak sekali, dan kekurangannya membuat murid-murid lebih kepada memegang HP atau gadget mereka masing-masing ya. Dan ketika mereka habis kuota ya, atau tidak ada wifi, nah itulah susahnya di situ. Namun kelebihannya sangat banyak di era sekarang, dan di masa-masa pandemi sekarang sangat cocok. Workwell ini dipakai kita dalam mengajar. Tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan. Oke? Tetap pakai Workwell dan tetap menggunakan Workwell kepada murid-murid yang menyenangkan, happy, enjoy ya, tidak perlu diraukan. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan membahas media pembelajaran lainnya yang cocok digunakan saat pandemi. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di Yeremia Ginting Channel. God bless. Oke,
saat ini kita akan kembali belajar bagaimana cara untuk masuk ke dalam yang namanya aplikasi Google Classroom. Nah, tentu teman-teman tidak terlalu asing lagi dengan kata Google Classroom. Nah, di sini teman-teman selain dari Wordwell itu sendiri, guru dalam menyampaikan pembelajarannya atau dalam mengajarkan sesuatu ya bisa juga menggunakan media, salah satunya Google Classroom ini ya. Nah, Google Classroom ini sangat banyak manfaatnya teman-teman ya, dan juga sangat direkomendasikan untuk teman-teman semua yang mungkin masih belajar tentang bagaimana pembelajaran online. Nah, Google Classroom ini sangat tepat ya teman-teman untuk digunakan sebagai media pengajaran kepada murid-murid. Nah, kita langsung saja masuk dan mengetahui apa saja tutorial dari Google Classroom ini. Oke, check it out. Pertama-tama kita akan buka Google Chrome kita atau Firefox kita atau jenisnya yang dapat mengkoneksikan kita dengan internet atau Google. Nah, saat ini saya memakai Google Chrome. Nah, di sini saya sudah buka Google Chrome ya. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman Google Chrome dan kita mencari namanya Google Classroom. Nah, sudah ada. Oke, kita klik. Nah, ini muncul paling atas, kita jangan lupa klik Google Classroom. Nah, di sini ini dia di sini ini sudah muncul langsung tampilannya karena saya sudah sudah memiliki akun tersendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun, jangan risau dan jangan khawatir. Kita bisa membuatnya ya. Di sini ada berbagai macam ya kelas yang ada. Nah, caranya gimana sih untuk kita membuat kelas atau bagaimana cara kita gabung kelas? Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu risau dan tidak perlu banyak beban pikiran seperti orang punya utang. Nah, kita di sini mulai cari tahu dulu Google Classroom. Apa saja fitur-fiturnya dan kegunaannya dan bisa untuk apa saja ya. Dan Google Classroom ini adalah salah satu produk dari Google sendiri ya. Google sendiri yang dapat dijangkau atau dapat digunakan oleh kemaslahatan umat. Nah, Google Classroom ini diproduksi oleh Google sendiri dan adalah produk dari Google itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama kita untuk membuat kelas sebagai guru, kita tentu akan butuh kelas bukan? Nah, caranya pertama di sini adalah kita klik tambah plus. Nah, oke, gabung kelas. Di sini ada dua pilihan, gabung kelas atau buat kelas. Untuk para murid ya, para murid bisa menggunakan gabung kelas ya. Nah, nanti kita akan memberikan linknya kepada murid-murid dan itu nanti saya akan jelaskan gimana. Oke, nah kita sebagai guru kita membuat kelas ya, buat kelas. Di sini buat kelas, kita klik. Nah, di sini ada ketentuannya, teman-teman bisa baca ya. Menggunakan classroom di sekolah dengan siswa. Nah, di sini ada ketentuannya banyak sekali. Saya tinggal klik ini dan lanjutkan. Oke, nah di sini teman-teman bisa tulis nama kelas teman-teman ya. Nama kelas teman-teman apa? Misalkan kelas 12 IPS 2 misalkan gitu. Nah, terus bagiannya apa? Sosiologi. Nah, lalu teman-teman bisa loncat juga bagiannya, mata pelajarannya apa? Sosiologi. Nah, ruang apa? Nah, itu teman-teman bisa atur sendiri. Oke. Nah, sekarang saya sudah membuat kelas sendiri dan ini kelas saya. Nah, ini bentuk kelas saya sudah buat teman-teman ya. Nah, ini saya membuat kelas dari kelas 12 IPS 2. Nah, di sini ada tampilannya. Nah, di sini kita bisa memberikan materi kita atau bagaimana cara kita mengajar atau diskusi juga bisa di sini teman-teman. Nah, di sini ada fitur umumkan sesuatu ke kelas Anda, terus sesuaikan. Nah, kita bisa ubah ini. Lalu ini kode kelas. Kode kelas ini yang akan kita bagikan nanti kepada murid-murid kita.
untuk mereka gabung ke dalam kelas kita nanti. Nah, di sini materinya sudah saya masukkan ya, nanti teman-teman atau murid-murid bisa mengaksesnya secara umum ya, tidak ada privasi ya. Di sini teman-teman bisa mengumumkan sesuatu ya, dan sini teman-teman bisa batasi, bisa untuk semua siswa atau untuk dia aja atau ini, atau mungkin teman-teman mau mengirimkan pesan sesuatu kepada Wanda Ira Imayati, kalau nilaimu bagus Wanda, mungkin biar tidak tahu dengan anak murid lain, atau jangan lupa kirimkan bapak makanan ya, nah gitu. Nah, itu salah satunya, tapi kita bisa memakai semua siswa untuk bisa mengakses link kita. Nah, teman-teman bisa umumkan sesuatu apa saja di sini, misalkan tugas deadline sebentar lagi, atau minggu depan kita akan ujian. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengupload tugas teman-teman di sini, atau mengupload materi kalian di sini. Kalian bisa browse yang akan diarahkan kepada folder komputer kalian atau laptop kalian. Nah, sini teman-teman bisa mengakseskannya. Oke, nah untuk itu teman-teman tinggal cari, klik, dan nanti para murid bisa mengakses Google Classroom ini dengan sendirinya. Nah, sangat mudah bukan? Nah, tentu saja teman-teman, karena Google Classroom ini sangat tidak rumit dan mudah dijangkau oleh para siswa-siswa yang baru belajar dengan teknologi, ataupun para guru-guru yang baru dapat mengenal yang namanya teknologi. Oke, nah untuk itu teman-teman jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, tetap semangat, dan ini langkah awal kita di era pandemi sekarang ini ya. Oke, sekian dulu video tutorial kita, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan saya Yeremi Santosa Ginting mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.